Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan kawan-kawan subscriber semua dimanapun Anda berada. Baiklah, langsung saja di kesempatan hari ini ya. Di sini tepatnya di tempat saya yaitu pagi hari ya. Lebih tepatnya pukul setengah 9 ya, kurang lebih pukul setengah 9 pagi. Di sini saya sudah kedatangan pelek ya. Kebetulan bengkel saya baru buka. Di sini penglaris yaitu pasang ruji ya, pasang jari-jari, dimana di sini jari-jarinya pada kendor dan di sini tidak bisa disetel. Kita kencengin tidak bisa karena di bagian sini ya udah pada macet, berkarat ya. Di sini berkarat dan juga pada patah yang enggak ada 1 2 ya, 2 biji yang sudah enggak ada, 1 2, dan semuanya pada kendor-kendor. Berhubung di bagian sini ya, ini tidak bisa kita perbaiki karena di bagian drat, seluruh drat ini macet, tidak bisa disetel ulang. Jadi kita di sini akan sedikit memberikan tutorial, berbagi ilmu bagi pemula, yaitu proses penggantian ruji. Ruji depan motor Honda Blade, Repo, Supra X125 ini sama. Ring 17 ya, dan menggunakan ruji yang ukuran 183 atau 184 ya. Untuk ruji depan. Baiklah, sekali lagi di sini saya berikan tutorial untuk pemula. Untuk para senior dan para mekanik-mekanik yang sudah handal dalam proses pemasangan atau perakitan di bagian ruji, silakan video saya skip saja ya, tidak perlu ditonton. Dan jika ingin menonton silahkan saja, saya tidak melarang, dengan senang hati. Baiklah, lanjut saja ke proses penggantian pemasangan ruji. Kita potong semuanya ya, kita potong jari-jari ini karena ini sudah tidak mungkin kita pakai lagi. Potongin deh. Mendok ya, Mbak ya. Dulu TDR, laut TDR malam. Apa?
Lapi dikit sama. Ini kan kelap ya. Gelap ini kan. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan ya. Kalau untuk proses pemasangan yang sudah pernah dipasang ya, intinya di bagian lingkaran dan trombol tidak baru, di sini ada bekasnya ya. Jadi enak, tidak tinggal kita ikutin bekasnya saja. Cuman di bagian sini ya, lebih tepatnya di bagian jari-jari, di bagian ruji lebih tepatnya, ini ada 2 kolom ya, dimana kedua-duanya ini ada sedikit perbedaan ya, tidak sama intinya. Yang ini dengan yang ini tidak sama dari bentuk di bagian lekukan kepalanya ya. Di sini mana yang harus dipasang terlebih dahulu, mana yang harus dipasang terakhir ya, mana yang harus dipasang di bawah dan mana yang harus dipasang di atas ya. Mari kita bedakan. Tapi sejauh ini untuk di bagian kepala ini sama semuanya. Di bagian ini kepala dratnya mur. Kita bedakan. Kita sobek saja. Ya. Bisa kita bedakan. Kita tarik ke atas satu. Ya, bisa teman-teman bedakan di sini. Kurang fokus. Ya. Bisa teman-teman bedakan di sini di bagian kepalanya, lekukan kepalanya ya. Dan ini lekukan kepalanya, bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman bedakan, yang ini menunduk ya. Ini menunduk dan yang ini ke atas ya, lebih ke atas ya. Ini menunduk dan ini cenderung lebih apa istilah bahasanya, ini lekukannya lebih melengkung ke bawah dan ini lekukannya lebih terbuka ya, ke atas. Ya. Kameranya hampir jatuh.
Ya, kita ulangi. Yang ini menunduk dan ini cenderung lebih ke atas. Ya. Jadi yang perlu kita pasang, yang pertama yang perlu kita pasang ya. Ini versi saya ya, teman-teman. Terserah teman-teman mau yang pasang yang mana dulu, terserah. Tapi ini untuk versi pemasangan saya ya. Saya yang pertama kita pasang yang ini ya. Ya. Yang pertama kita pasang yang ini versi saya. Ya. Terserah teman-teman mau menggunakan versi apapun, terserah. Mau yang ini dulu yang dipasang dan yang ini dulu yang dipasang, terserah. Yang terpenting hasil dan tujuannya sama. Ya. Tujuan kita sama. Pemasangan ruji yang hasilnya maksimal dan optimal, ya. Nah, jadi untuk versi saya ya, kita pasang yang ini dulu. Yang cenderung lebih ke atas di bagian lekukannya, ya. Baiklah, langsung saja kita pasang di bagian ini yang terlebih dahulu. Yang ini kita pisahkan. Ya. Ini jumlah rujinya 18 dan yang satunya 18. Jadi jumlah keseluruhannya 36 biji. Ya. Lanjut ke proses pemasangan. Nah, pertama kita pasang di sini. Ya. Kita pasang di sini dan kita cari lubang di bagian sini dekat pentil ya, terlebih dahulu. Dia pasang murah deh. Yang dekat pentil ya, kita pasang yang dekat pentil. Ajak kami dikit setengah be, wes. Lanjut kita pasang di sini. Ya, kita loncat satu di bagian trombol. Kita loncat satu lubang. Nah, untuk di bagian pelek, lubang pelek lingkaran kita loncat 3 biji. 1, 2, 3. Ini kita lakukan semuanya sampai semuanya terisi. Kita loncat satu, dan di bagian lingkaran kita loncat 3 lubang. Hah? Mau ini ngapel? Wah, nggak ada jari-jarinya itu mah, boy. Harus ditungkelin dulu. Gitu. Iya. Tenang deh. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan ini semuanya sama. Di sini 1 lubang dan di pelek 3 lubang. Banyak nyamuk ini.
ngigitnya kuping aja. Ya aja ya. Durasi nyesuaikin mah deh. Pastilah. Ibe wis setengah wis 16 menit. Baik. Wis 16 menit apa nih? Sing di anu nih bae. Orang nyetel lagi ya, di tutorial kan. Sing penting-pentingnya bae. Pun jeda wis kono. Balik maning kuning gimana kene. Ya, aja lah. Supaya sing Baiklah, kita setelah seperti ini semuanya sudah terpasang ya, rumusnya gitu ya. Di bagian trombol kita loncat satu lubang ya, yang sudah saya jelaskan tadi, dan di bagian lingkaran kita loncat 3 lubang ya. Rumusnya seperti itu. Selanjutnya kita balik. Nah, kita balik dan kita pasang lagi di sini deh. Kita pasang jangan searah dengan ini ya, berlawanan seperti ini. Set. Nah, memperkuat pembicaraan. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Dan jika ingin lebih pas dengan cara yang pertama, kita lepas lagi ya. Kita cari di bagian lubang pentil untuk patokan. Kita masukkan, kita lepas lagi. Cari yang lubang pentil untuk patokan. Nah, letaknya di sini. Supaya teman-teman tidak kebingungan proses pemasangannya. Kita paskan di bagian lubang pentil dan berlawanan arah dengan ruji yang sudah kita pasang tadi. Rumusnya juga sama ya. Di bagian trombol 1 lubang dan di bagian lingkaran 3 lubang. Masuk. Duduk di kono, oke. Lengkap 1 lubang. Oke. Oh. Tiga ya, bisa teman-teman lihat. Di sini kita loncat 1 lubang, lebih tepatnya di sini, dan untuk di bagian pelek 3 lubang, 1, 2, 3. Nah, di sini keempat. Jadi kita loncat 3 lubang. Itu semua prosesnya sama. Di bagian trombol 1 lubang dan di bagian lingkaran itu 3 lubang. Itu nggak teluk siji, roro teluk.
sih buat kasih sahab. Nah, enak dia. Nah, untuk pemasangan yang ini ya, kedua terakhir dan kedua sebelum terakhir ya. Jadi untuk pemasangan ini ya. Nah, ini kan susah untuk masuknya, jadi kita lepas dulu di bagian sini, lepas deh. Nanti kita pasang lagi. Nah, siji maning. Jadi kita lepas dulu dua di bagian murnya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita pasang lagi. Baiklah, ini sudah selesai terpasang semuanya untuk yang di bagian dalam ya. Jadi bisa teman-teman ingat rumusnya seperti itu ya. Di bagian trombol 1 lubang kita loncat, dan di bagian pelek itu 3 lubang yang perlu diloncat ya. Setelah ini proses pengencangan ini nanti terakhir ya. Jadi ini proses pengencangan, dan untuk proses pengencangan rumusnya juga ada ya. Jadi untuk proses pengencangan diusahakan semua drat sama ya. Dratnya harus sama. Ya, kalau masuk semuanya masuk. Kalau keluar semuanya keluar ya. Jadi nanti hasilnya lebih presisi lagi, tidak goyang dan tidak ngencul. Ya, tidak naik turun nanti hasilnya. Jadi diusahakan rumusnya perlu diingat. 1, dratnya harus sama semua. Kedua, harus kencang semuanya. Ya, rumusnya itu. Jadi langsung kita kencangkan. Kita coba dulu ukuran di sini ya. Kita ratakan drat semuanya. Ratakan deh. Up. Kian dikit. Kita ratakan semuanya. Habis deh. Supaya rata. Ya, jadi perlu teman-teman ingat untuk proses pengencangan, drat harus rata dan si bagian ruji harus kencang. Intinya seperti itu. Nanti hasilnya akan presisi. Karena untuk di ukuran ruji pabrikannya sudah diukur sedemikian rupa. Untuk panjang ruji tersebut itu sama semuanya. Ya. Jadi proses pemasangannya untuk dratnya itu harus sama. Ini tutup oli. Tutup oli motor non. Ya. Permia. Tutup mana nak? Iya.
Awas seleknya. Kamu kencang udah nyampe di kedok. Kenal betul. Hah? Belum rata. Aja lewat, aja kurang, pas. Konengan col. Ya, kita perjelas lagi. Nah, di sini deratnya keluar ya. Dan di sini deratnya tidak terlihat. Jadi semuanya harus rata, tidak terlihat semuanya keseluruhan. Jika beda, deratnya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar dan ada yang masuk, nanti hasilnya tidak presisi ya. Bisa ngencul, bisa naik turun, bisa goyang intinya peleknya. Coba periksa KB wis rata durung. Jadi kita buat videonya full durasi ya. Tidak saya potong dan tidak saya skip. Dan tidak saya percepat. Karena ini video saya buat tutorial untuk pemula ya. Dan jika ada pertanyaan yang tidak dipahami ya proses pemasangannya, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya. Insya Allah nanti saya jawab komentarnya. Wis rata kabeh. Nah, setelah rata seperti ini, lanjut pemasangan ruji yang terakhir ya. Yang saya sudah jelaskan tadi, yang di bagian lekukan atasnya ini lebih menunduk ke bawah ya. Ini terakhir di atas. Nih. Jadi untuk pemasangan di bagian ruji yang terakhir ini tidak mungkin salah ya. Karena sudah ada tempat-tempatnya ya, tidak mungkin salah. Kita coba masukkan dari singkeneknya. Kita arahkan ke lubang yang pas ya, di sini lebih tepatnya ya. Kita arahkan menyilang, jangan searah dengan ruji yang sudah kita pasang tadi ya, menyilang. Jika searah ini tidak akan ada yang pas ya. Bisa teman-teman lihat jika dipasang di sini ya.
Ini lubangnya tidak pas. Ini menghadap ke sini lubangnya, sedangkan ini posisinya seperti ini. Ini jangan dipasang di sini, ini salah ya. Kita cari posisi yang pas. Kita ulangi. Ya. Kita cari posisi yang pas. Intinya berlawanan arah. Nah, ini letaknya di sini. Dan untuk patokan ya, ke patokan awal, teman-teman bisa cari lubang pentil. Cabut maning deh. Cabut maning buka. Bisa teman-teman cari lubang pentil. Di sini lubang pentil ya. Dan kita ukur di bagian ruji. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini pas di sini. Ya. Jadi kita pasang di sini yang pertama. Kita berpatokan pada pentil. Tapi jika yang sudah mahir dalam proses pemasangan di bagian ruji, tidak perlu menggunakan patokan di bagian pentil ya, karena mungkin sudah terbiasa, jadi tidak perlu menggunakan patokan pentil ya. Itu rumusnya sama seperti tadi ya. Jika teman-teman teliti, rumusnya sama seperti pemasangan pertama. Di bagian sini kita loncat satu lubang ya, trompol, bisa teman-teman lihat. Anjing akan kita masukin. Dan untuk di bagian pelek, nah bisa teman-teman lihat, ini 3 lubang yang diloncat, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Sebelumnya di sini yang dipasang, pertama di sini yang dipasang ya. Bisa teman-teman hitung, di bagian sini kita loncat 1 lubang, di bagian trombol ini kita loncat, kita pasang di sini, dan di bagian lingkaran kita loncat 3 lubang, 1, 2, 3. Kalau pentil ini tidak terhitung masuk hitungan ya. 1, 2, 3. Itu rumus proses pemasangan ruji ya. Semuanya, proses pemasangan pertama dan proses pemasangan yang kedua, yang di dalam dan yang di luar, itu rumusnya sama ya. Di trombol 3 lubang, di trombol 1 lubang ya. Di lingkaran itu 3 lubang. Itu rumusnya sama sampai selesai. Dan rumus proses pengencangan ya. Sebab untuk pemasangan ruji itu rumusnya ada 2 ya. Pertama di bagian pemasangan ya, di bagian trombol kita loncat 1 lubang, dan di bagian lingkaran kita loncat 3 lubang. Itu rumus yang pertama. Dan rumus pengencangan ya, rumus kedua. Untuk pengencangan di bagian ujung drat sini ya, di bagian ujung drat ini semuanya diusahakan harus sama ya. Kalau misalkan keluar 1 drat, semua harus keluar 1 drat ya. Kalau misalkan semuanya rata, di bagian itu rata, semuanya harus rata. 1 rata, semua harus rata. 1 keluar, semuanya harus keluar. Intinya seperti itu ya. Rumus pengencangan, rumus pemasangan, dan rumus pengencangan. Nanti kita kasih tutorial proses penyetelannya ya, supaya lebih presisi lagi, supaya tidak goyang.
Ya, intinya ini full tutorial pemasangan ruji dari awal proses pemasangan sampai proses pengencangan dan proses penyetelan. Silakan teman-teman simak di satu video ini. Balik akan. Pasang. Itu sama saja rumusnya ya, perlu diingat. Dan untuk proses pemasangan jari-jari juga teman-teman harus tahu semua ukurannya ya. Ukuran standar motor ya. Kalau untuk jenis trombol ini motor Supra X125, pokoknya untuk jenis motor Supra yang ring 17 ya. Bagian depan menggunakan ukuran 184 ya. 184 183. Itu bisa. Dan untuk yang belakangnya itu menggunakan ukuran 169. Maaf, bukan 169, 159 untuk jenis motor Supra dan sejenisnya. Dan untuk motor Yamaha Aero King yang ukuran depan jari-jari yang ukuran depan Pega ZR, Pega R ya, yang ukuran ring 17 ya. Yang ukuran depan itu menggunakan 164 untuk motor Yamaha. Dan untuk yang belakang menggunakan 154 ya, untuk motor Yamaha. Dan untuk ukuran nanti insya Allah saya kasih atau saya tuliskan, saya buat teks di kolom deskripsi ya untuk ukuran-ukurannya. Nanti insya Allah saya akan tuliskan di sana di kolom deskripsi ya, jika sempat nanti. Baiklah, untuk di semua ruji atau di bagian jari-jari ini sudah terpasang ya. Jadi untuk proses pengencangan kita samakan semuanya ya. Yang terakhir kita pasang yang di bagian luar, kita samakan dratnya harus masuk semua. Pada akan drat patokan iki pentil, kone bukan kelewat. Ini patokan pentil. Oke, berarti kian engkau terakhir nih kan ya. Oke. Kun mak aja sing jero. Ya, jadi saya ulangi, perlu sangat penting untuk diingat ya. Jadi untuk rumus pengencangan itu harus sama semuanya ya. Harus sama semuanya.
Kalau keluar, keluar semua dratnya. Kalau masuk, masuk semua dratnya. Kalau rata, rata semua dratnya. Rumus pengencangan seperti itu. Terakhir ya wis ya. Balik akan. Patokannya pentil maning. Oke. Kita kencangan di bagian sini, kita patokan pentil mulai dari sini nanti berhenti di bagian sini. Ya. Tapi teruntuk jari-jari yang terakhir kita pasang, yang di bagian luar. Kita ngikutin patokan yang di dalam, yang sudah kita ukur dratnya tadi. Sudah rata semua. Yang pertama kita pasangkan, kita sudah ratakan di bagian drat. Jadi kita ikut patokan yang awal. Tapi airnya Ngomong macam-macam, mau air panjang. ya pakai itu apa deh? Enggak ada. Oke. Nah itu Macam-macam kunci jari-jari kayak kumanya mana. sama udah kelarnya. Iya. Kayak nu hiji doang cagak buri hareup, doang kunci ring pas gitu. Wes. Baiklah, untuk di bagian ruji ini semuanya sudah ya.
Sudah kita kencangkan semuanya rata, lanjut kita proses penyetelan ya. Kita pasang ke alat tempat penyetelan yang sudah kita buat, kita rakit sedemikian rupa. Ya, ini saya buat sendiri untuk tempat penyetelannya. Saya buat dari bekas arm belakang ereking. Dari bekas arm ereking. Dan bawahnya menggunakan pelek mobil. Sampai. Kurang ya? Kayak mobil. Pasang berat tak? Pasang? Sini. Sana las. Iko, ning tangan. Baiklah, jadi yang perlu diingat sebelum proses penyetelan, diusahakan di bagian bearing roda ini masih normal semuanya ya. Diusahakan di bagian bearing roda ini masih normal semuanya. Nah, bisa teman-teman lihat, puter deh. Ini masih goyang ya. Jadi finishing kita setel supaya di bagian putaran lingkaran pelek ini ya, yang sudah kita rakit ini tidak ngegol. Ya, kita semaksimal mungkin kita presisikan supaya tidak ngegol. Tapi sebelumnya untuk di bagian lingkaran ya, karena ini bekas bukan baru ya, otomatis nanti hasilnya sedikit kurang maksimal, tidak seperti yang baru ya. Karena di bagian pelek entah itu tadinya bekas angkutan berat ya, entah itu juga tadinya kena lubang atau gimana, pasti ada perubahan di bagian pelek, di bagian lingkaran ya. Pasti ada perubahan. Saya jamin 100% pasti ada perubahan ya. Entah itu kena bantingan, kena lubang dan sejenisnya. Intinya di bagian lingkaran sudah tidak persisi. Ada sedikit perubahan pastinya. Tidak seperti yang baru ya. Jadi saya tegaskan, nanti hasilnya tidak maksimal seperti semua yang baru ya. Baiklah, lanjut saja ke proses penyetelan ya. Dan untuk proses penyetelan di sini juga ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Jadi kita geser di bagian sini, klek ya.
kita terlebih dahulu kasih rumusnya dulu supaya teman-teman lebih bisa memahami nantinya. Kita rapatkan seperti ini ya. Kita kasih renggang seperti ini, kita putar ya. Dimana yang mentok ya. Nah ini longgar, kita putar. Ini kameranya kurang fokus. Nah ini renggang ya, kita putar di bagian lingkaran. Kita cari yang mentok. Nah, di sini cenderung rapat dan mentok ke bagian setelan ini. Nah, yang perlu kita lakukan rumusnya, jika mentok ke sebelah sini ya, ke sebelah sini, otomatis yang kita tarik ya, ruji yang sebelah sini yang kita tarik ya. Ini dan ini ya. Bisa teman-teman perhatikan, yang kita tarik ruji yang sebelah sini ya. Bisa teman-teman perhatikan, ini mentok. Sekali lagi saya ulangi. Dan yang bisa teman-teman kencangkan ruji yang sebelah sini ya, rumusnya. Setelah itu kita setel yang sebelahnya. Kita geser seperti ini. Dan kita buat renggang ya, kita buat rapat dan nah, kita buat renggang seperti itu ya. Kita putar lagi. Cari yang mentok. Nah, di sini rapat ya, rapat dan mentok ke bagian setelan ini ya. Dan yang perlu teman-teman lakukan juga ya, kita tarik ruji yang sebelah sini ya, jari-jari yang sebelah sini. Rumusnya seperti itu. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Nah ini longgar, kita putar, ini mentok ya. Kita tarik ruji yang sebelah sini. Kita terus lakukan berulang-ulang supaya si bagian ruji ini benar-benar kencang.
Baiklah, untuk di bagian sini ya, bisa teman-teman lihat ini sudah tidak mentok ya. Setelah seperti ini kita lanjut ke penyetelan yang sebelahnya. PC satu tuh. Bukan ada tuh. Yang nggak ada sarua. Lembut. Ada asap. Iya, Gilir. gilir orang mah. Ya. Masuk kalau pakai tak girang. Oh, girang ya. Ada mah kenal dengan mamang bae. Asap hari. Mamang katanya. Sokare tuh mamang. Mamang. Kemudian ada dia ada. Iya di part. Pas kali mah iya mamang. Enggak bisa kali bae ya. Iya. Nah, dia motor kan dia. Mulai lihat di aja sama apa? Iya gitu emang. Emang rusak gitu ya. Kabel lo. Kabel lu? Kurang ya. Kadurukan. Selah Sina bocor. Bensin lah. Sina terus busina eta si kabelan untuk karena busi Acak-acakan. nempel ka dia gambar. Iyalah kadurukan. Tapi untung itu langsung rapat. Baiklah, untuk di bagian lingkaran ya, segini sudah presisi ya teman-teman, sudah tidak begitu goyang ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga, ini rumus yang terakhir ya. Kita mulai dari lubang pentil ya. Kita mulai dari lubang pentil. Kita cek semuanya, kita kencangkan semuanya, dipastikan semua ruji ini, semua jari-jari ini semuanya kencang ya. Kita putar satu drat, bisa juga dua drat, satu drat, satu drat. Jadi semuanya harus satu drat. Kita kencangkan semuanya sampai benar-benar kencang ya. Kita ulangi terus.
berpatokan pada lubang pentil. Nanti kita berhenti di lubang pentil lagi. Nah, kita berhenti terakhir di lubang pentil lagi ya. Jika masih belum kencang, bisa teman-teman ulangi lagi terus. Kita ulangi lagi sampai benar-benar kencang, kita berhenti di lubang pentil lagi. Jika masih kurang kencang, bisa teman-teman ulangi lagi ya. Terus kita berhenti di lubang pentil lagi. Jadi terakhir kita berhenti di lubang pentil ya, karena ini lumayan sudah pada kencang semuanya ya. Jadi terakhir finishing ya, kita setel lagi ya, kita setel lagi untuk memastikan bahwa benar-benar tidak goyang, tidak ngegol di bagian lingkaran, di bagian pelek. Kita rapatkan lagi seperti ini ya. Kita setel lagi ya, finishing untuk terakhir. Jika ini masih mentok ke sini ya, kita ratakan. Nah, ini mentok. Ada yang longgar dan ada yang ngegeser. Yang ngegeser rumusnya sama seperti tadi. Jika ngegeser ke sini ya, otomatis yang ditarik ruji yang sebelah sini ya, ruji yang sebelah sini ya. Kita setel ulang lagi yang sebelah sini, kanan kiri.
Baiklah, jadi untuk proses pemasangan dan penyetelan ruji atau penyetelan jari-jari sudah selesai. Ya. Puter deh. Ya, puter. Ya. Segini saya kira sudah cukup. Ya, karena di bagian lingkaran sudah saya jelaskan tadi, di bagian lingkaran ini bekas ya, bukan yang baru. Ya. Kemungkinan di hasilnya juga tidak akan begitu maksimal seperti yang baru. Putar. Ya, ini sudah segini sudah persisi, sudah sentral. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi berbagi dan beredukasi. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya ucapkan beribu-ribu minta maaf ya, dalam segi apapun. Jika ada kesalahan saya minta maaf.